Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della. Saya dari MSP 58. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika populasi yang berfokus pada mortalitas. Baiklah, definisi mortalitas. Mortalitas itu merupakan satu laju kematian dari suatu spesies maupun dari populasi. Nah, di mana dalam perikanan sendiri, mortalitas itu terbagi menjadi tiga, ada mortalitas total, alami, dan penangkapan. Di mana mortalitas alami itu adalah kematian ikan yang disebabkan karena faktor lingkungan, kompetisi, maupun hal yang ada di alam tanpa adanya campur tangan dari si manusia itu sendiri. Sedangkan mortalitas penangkapan yaitu kematian pada ikan yang diakibatkan oleh penangkapan ikan, yang dimana ini tuh sangat berkaitan dengan tingkah laku oleh dari manusia itu sendiri. Kalau untuk mortalitas total itu mortalitas dari gabungan antara mortalitas penangkapan dengan mortalitas alami. Mortalitas penangkapan dilambangkan dengan nilai F, sedangkan alami nilai Z, dan alami itu M, dan total lagi itu untuk Z. Nah, dalam mengestimasi nilai penangkapan total atau estimasi nilai Z, terdapat tiga metode. Yang pertama tuh analisis kurva penangkapan, lalu ada analisis Beaver and Hall, dan yang terakhir itu ada analisis kofaktor. Ini yang terhadap Jones and Pongelin. Nah, tujuan dari mortalitas sendiri ini yaitu untuk di mana kan dalam suatu hal kematian itu merupakan faktor penting dalam suatu alam. Jadi ketika kita mengetahui suatu mortalitas, kita dapat mengetahui keseimbangan dari alam itu sendiri. Nah, pada materi kali ini saya akan lebih berfokus kepada metode estimasi nilai Z menggunakan Beaver and Hall. Nah, di sini metode Beaver and Hall ini adalah salah satu metode yang cukup sulit karena turunan dari metode-metode sebelumnya. Secara matematis lumayan kompleks sehingga agak sulit untuk dianalisis. Namun secara numerik analisis ini tuh dapat kita selesaikan dengan persamaan Z per K. Dan juga dapat kita berbasis panjang menunjukkan fungsi dari antara Z, di mana Z ini adalah mortalitas total, lalu dengan nilai L rata-rata atau panjang rata-rata pada ikan. Metode ini, persamaan ini tuh dikenal pada tahun 1956 dan masih digunakan hingga sekarang. Lalu kita langsung bahas ke soal. Di sini tuh diketahui bahwasannya dalam suatu data, ini datanya ada data kelas panjang, nilai tengah, nilai C, dan nilai yang akan kita hitung, yang akan kita analisis nantinya. Nah, di sini tuh diketahui juga bahwasannya kita tuh diminta untuk melengkapi dari tabel persamaan Beaver and Hall itu sendiri. Nah, di sini diketahui bahwasannya nilai K itu 0,4, lalu line infinity. K ini merupakan parameter kurvatur, sedangkan L infinity itu merupakan panjang rata-rata ikan yang paling tua. Lalu di sini juga ada L aksen sebesar 21. Nah, apa sih yang harus kita cari? Yaitu nilai L rata-rata dari setiap tahunnya. Di sini ada 3 pengamatan pada 2014, 2015, dan 2016. Begitu juga nilai Z. Nah, untuk mengestimasi nilai Z kan kita perlu nih nilai L. Maka kita cari dulu nanti nilai L, baru nanti kita cari nilai Z. Selanjutnya ini untuk langkah yang harus pertama kita lakukan itu menghitung nih nilai tengah tuh. Sudah ada rumusnya, yaitu L2 plus L1. L2 yang paling kiri itu sebesar 50,4 50. Nah, nanti ditambahkan dengan L1 yang 45. Habis itu hasil penjumlahannya itu 95 kan, nanti dibagiin
gitu. Dapatlah nanti 47,5. Untuk lebih jelasnya nanti kita kembali ke sini. Nah, ini tuh yang udah kita hitung. Dari L1, dari data sampai 95, terus juga ada L2, dari 50 sampai 100. Nih, didapetin ini bahwasanya nilai data pertama itu 47,5 dan nilai tengahnya itu sendiri. Nilai tengah itu ibaratnya yang nilai yang paling tengah lah antara L1 dan L2. Makanya nanti dibagi 2. Setelah dijumlahin dan dibagi 2. Nah, kan nilai C atau CHATS ini kan udah ada. Nanti kita kaliin sama nilai tengah untuk mendapatkan hasilnya. Caranya yaitu yang pertama kan kita udah dapat nih nilai tengah itu 47,5. Nanti kita kaliin aja dengan nilai yang udah ada, yaitu di 2014 contohnya ini ada 256. Kita tambahin, ya kita kaliin nilai tengah, nanti dapatlah hasilnya 12.160. Nah, begitupun data dari 2015 dan 2017. Kita hitung aja sampai semuanya. Nanti semuanya kita jumlahin. Nah, sampailah kita ke tahap L rata-rata. Gimana nanti L rata-rata ini kan didapat ini bahwa 2014, 2015, 2016. Di 2014 itu 63,4367. Kenapa sih dapat yang gini? Ini tuh rumusnya menggunakan gimana dari nilai C dari nilai C 2014 itu tuh dijumlahin semuanya, nanti dapatlah hasilnya 90. Didapatkanlah hasilnya nanti tuh 95.000. Didapat hasil 95.155. Nah, nanti di nilai C awal yang 2004 yang 2006 itu sampai ke 12 itu juga dijumlahin. Nanti dapatkan hasilnya, terus kita bagi antara C yang udah dikali nilai tengah sama jumlah C yang belum kita kali dengan nilai tengah. Nah, didapatkanlah nanti hasilnya itu sebesar 63,4367. Untuk nilai Z sendiri itu rumusnya cukup banyak ya. Cara untuk menghitungnya yaitu Z sama dengan K dikali L infinity dikurang L rata-rata, lalu dibagi dengan nilai L rata-rata dikurang L aksen itu sendiri. Lalu kita masukin nilai K-nya kan 0,3 udah diketahui di data, masukin aja L infinity-nya 100, L rata-ratanya karena pertama kali ini contoh perhitungan kita kan mencari 2014, berarti kita masukin yang L rata-ratanya 63,4367, lalu dibagi dari L rata-rata dikurang L aksen, di mana L aksennya 45. Ketika kita hitung menggunakan kalkulator, nanti atau manual juga didapatnya hasilnya 0,595 untuk 2014, nilai Z dari 2014. Nah, begitu juga nanti untuk perhitungan 2015, 2016 juga sama. Untuk jelasnya, dalam perhitungan ini kita juga dapat menggunakan aplikasi Excel untuk menghitungnya. Tadi kan pertama itu kita menghitung nilai tengah. Nilai tengah tadi sama dengan lalu kalau kita buka kurung, kita masukin L2, terus ditambah dari nilai L1, terus kita tutup, terus kita bagi 2. Nah, sama kan hasilnya 47,5, terus kita ke bawahin aja. Oke, udah kita dapetin semua nilai tengah dari data yang kita punya, ada 11 data. Lalu untuk C dikali L tengahnya kita juga hitung. Kita masukin nilai C di 2014, terus dikaliin nilai tengah, yaitu 47,5. Nah, didapat hasilnya 12.160. Terus kita ke bawahin aja ya. Terus udah. Sama 2015 juga gitu. Kita masukin data 2015, terus kita kaliin dengan nilai tengah. Terus kita ke bawahin lagi. Oke. Terus 2016 juga sama, masukin nilai 2016, dikali nilai tengah. Bawain. Oke.
Nah, selesai semuanya, datanya kita jumlahkan dengan cara menggunakan kunci sum, terus kita select data. Oke, ini kita tinggal kesampingin aja. Oke, lalu rumus dia kata-kata tadi sama dengan, nah di sini mungkin sebelum itu biar enak kita tandain, kita cari L rata-rata yaitu sama dengan nilai dari jumlah semua C dikali nilai tengah, lalu kita bagiin dengan nilai C data asli kita, terus didapatkan nanti aslinya. Dapatkan bahwasanya rata-rata dari 2014 itu 63,4366. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan kita. Nih, 63,4367. Lalu ini bisa kita string aja. Nih, hasilnya sama, yaitu L sum dari rata-rata 2015 dan jumlah rata-rata data awal atau data mentah kita yang kita dapatin sebelumnya. Sama aja. Oke. Terus untuk nilai Z sama seperti tadi, kita pakai rumus sama dengan kita masukin dulu nilai K, terus kita kaliin buka kurung dari nilai L infinity dikurang nilai dari L rata-rata. Dari nilai L rata-rata, terus kita tutup, kita bagi, L rata-rata, coba kurung dulu, L rata-rata dikurang dari L infinity. Oke, kita tutup 2 kali. Ini kita kurang. Terus kita enter. Didapatkanlah hasilnya 0,5949. Hal ini sesuai dengan hasil yang kita dapat, yang kita bulatkan jadi 0,595. Nah, untuk 2015 dan 2016 itu sama. Sebenarnya itu tinggal kita string aja yang nilai K, nilai L infinity, dan nilai L aksen dengan memancat fungsi dari F4. Terus kita enter, terus kita geser ke samping. Nah, kita udah menemukan hasilnya bahwasannya nilai L dari 2014 dan nilai Z dari 2014 sampai 2016. Mungkin untuk dari fungsi Excel sendiri itu lebih cepat dalam pengerjaannya. Gitu. Oke. Kita kembali ke materi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, diperolehlah kesimpulan dari model persamaan BPTL Hall ini sendiri. Karena kan fungsinya itu untuk mengetahui eksplorasi di suatu penangkapan atau fishing ground. Nah, dari data yang kita analisis nih, kita dapat bahwasanya nilai L tuh semakin turun. Kita lihat nilai L rata-rata dari awalnya 2014 dia 63,4367, tapi 2015 dia 58,598. Sudah mulai penurunan di 1 tahun. Lalu 2016 masih mengalami penurunan di mana dari 58 ke 56. Dan mortalitas penangkapan itu meningkat. Mortalitas penangkapan kita lihat dari nilai Z itu sendiri, di mana dari 2014 dia 0,595 naik di 2015 jadi 0,8872 dan di 2016 mengalami peningkatan lagi yang cukup signifikan yaitu 1,1724. Nah, hal ini dapat menandakan bahwasannya adanya overfishing atau tingkat eksplorasi di penangkapan tersebut tinggi pada daerah penangkapan itu atau dikenal dengan fishing. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.